Lenyapkan aku, jangan putriku. Oh, tentu saja aku akan melenyapkan kamu, Ayuma. Tapi sebelum itu kamu harus melihat putri kamu mati di depan mata kamu. Tidak, jangan. Ayuma menggelengkan kepala dengan air mata terus membasahi pipinya. Aku mohon jangan sakiti putriku. Mendengar Ayuma memohon membuat Margareta semakin tertawa kencang. Permohonan kamu itu tidak akan mengubah apapun, Ayuma. Sama seperti saat kamu masukkan aku ke rumah sakit jiwa. Aku memohon kepada kamu untuk mengeluarkanku dari sana agar aku bisa bertemu dengan putriku. Apa kamu melepaskanku? Tidak, Ayuma, kamu tetap mengurungku bersama orang-orang gila sehingga aku tidak bisa melindungi putriku dan putriku meninggal. Kamu dan Savana sudah melenyapkan putriku. Margareta berteriak sekencang-kencangnya. Aku tidak melenyapkan putrimu, Margareta. Zia bunuh diri. Zia justru yang berusaha melenyapkan Savana dengan menenggelamkan mobil ke dalam sungai. Kamu pikir aku percaya? Jelas tidak. Sekarang lihat pembalasanku. Buka mata kamu lebar-lebar, Ayuma, dan lihat detik-detik kematian putri kamu. Tidak, tidak, jangan. Savana. Margareta menguatkan jambakan pada rambut Savana dan menyeretnya menuju ke kolam renang. Savana menangis sambil mencengkeram pergelangan tangan Margareta agar jambakan di kepalanya tidak terlalu sakit. Tapi karena Savana juga ingin melindungi perutnya, Savana melepas cengkeraman itu dan melindungi perutnya. Sakit, kepala Savana sakit sekali, seolah rambutnya ingin terlepas dari kulit kepalanya. Sakit, tolong lepas. Dario yang melihat istrinya kesakitan berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Tekad dan keinginan yang begitu kuat untuk bangun membuat tubuhnya bisa bergerak. Mas Dario! Margareta tersenyum miring melihat Dario bisa bergerak. Saat Savana tersiksa seperti ini, kamu langsung siap siaga. Lalu di mana kamu saat Zia membutuhkan kamu, Dario? Dario tidak menjawab dan berusaha terus bergerak meskipun harus merangkak. Margareta mengepalkan tangan semakin geram. Lenyapkan dia! Jantung Savana seperti berhenti berdetak saat melihat peluru menembus dada suaminya dan mulai merembes membasahi kemeja abu-abunya. Mas Dario! Tidak! Mas Dario! Savana menjerit dan menangis histeris. Semua orang meneriaki nama Dario dan berusaha membuatnya tetap sadar. Tapi peluru yang menembus tepat jantung membuat Dario tidak mampu bertahan lagi. Perlahan matanya mulai meredup dan terpejam untuk selamanya. Dedi! Azam berteriak. Dedi, bangun, Dedi. Buka mata, Dedi. Azam di sini, Dedi. Mas Dario. Savana ingin mengejar Dario, tapi Margareta semakin cepat menyeret tubuhnya dan mendorong ke kolam renang. Savana jatuh ke dalam air. Beberapa saat gelagapan lalu berenang ke atas lagi, tapi Margareta menjambak rambutnya dan menenggelamkannya lagi, menarik rambutnya ke atas dan mendorong ke dalam air lagi. Savana merasa sudah tidak mampu bertahan, namun demi bayinya, Savana terus berusaha bertahan. Hebat juga kamu, masih bisa bertahan. Mami, jangan sakiti Mami. Azam berteriak dan menggigit tangan bodyguard itu lalu berlari ke arah kolam renang. Tapi tubuh Azam ambruk saat peluru tepat mengenai punggungnya. Semua orang berteriak dan menangis histeris melihat tubuh bocah kecil itu ambruk. Mami, setetes air mata Azam mengalir dan perlahan matanya meret. Azam, nak. Savana berusaha melepaskan jambakan Margareta, tapi Margareta justru menenggelamkan kepalanya dan tidak menariknya ke atas lagi. Tangan Savana yang masih berada di permukaan air mengais-ngais udara, berharap ada yang menariknya dari kolam renang. Namun sampai nafasnya perlahan menghilang, tidak ada
ada yang menolongnya. Suara jeritan dan tangisan yang Savana dengar perlahan-lahan pun mulai menghilang. Tubuh Savana melemah saat Margareta melepas jembatannya. Tubuh Savana perlahan tenggelam ke dasar kolam renang. Dalam sisa-sisa nafasnya, Savana menatap langit malam yang begitu indah, indah sekali, sampai rasanya Savana enggan menutup mata dan pergi. Tapi tubuhnya tidak mampu bertahan lagi dan matanya pun tertutup untuk selamanya. Margareta tertawa, lalu mengalihkan pandangan pada semua orang. Lenyapkan mereka semua. Margareta kembali memejamkan mata saat suara tembakan diiringi dengan teriakan bersahutan di bawah langit malam. Tahun baru ini indah sekali. Tahun baru ini menjadi tahun baru terspektakuler dalam hidup Margareta. Margareta terus memejamkan mata sambil tersenyum lebar. Mama, Mama. Margareta tersentak dan langsung membuka mata saat merasakan tepukan di bahunya. Mama, kenapa senyum-senyum? Ayo, Mama bilang mau minta maaf sama Mbak Savana kan? Arsen heran melihat mamanya memejamkan mata sambil senyum-senyum sendiri. Margareta mengerjap mata berulang kali dan mengedarkan pandangan ke sekeliling. Semua orang tampak baik-baik saja dan mereka juga terlihat bahagia. Tidak ada darah dan tangisan. Oh sial, ternyata tadi hanya imajinasinya saja. Ayo Mbak Savana sudah menunggu. Margareta pun berdeham dan mengucapkan permintaan maaf kepada Savana sama seperti yang ada di dalam lamunannya tadi. Meskipun adegan demi adegan tadi hanya imajinasi, Margareta akan membuat imajinasi itu menjadi kenyataan. Dan memang seperti itulah alur rencana Margareta. Mbak Savana, Mama sudah meminta maaf. Apa Mbak Savana menerima maaf Mama? Margareta menatap pada Savana yang duduk di antara Dario dan Azan. Kemarilah Savana, kemari, batin Margareta. Dalam rencana yang Margareta susun, Savana akan mendekatinya. Lalu Margareta mengarahkan pisau ke leher Savana dan orang-orang akan berusaha menolong Savana. Tapi tiba-tiba tubuh mereka melemah dan tidak bisa digerakkan. Margareta sudah menyuruh Cassandra untuk menabur racun di minuman mereka. Mbak Savana, panggil Arsen sekali lagi. Savana tersenyum. Iya Arsen, aku sudah memaafkan mama kamu. Dan untuk Tante Margareta, mulai sekarang berbahagialah dan jalani hidup Tante dengan tenang tanpa dihantui rasa bersalah lagi. Aku juga sudah memaafkan Zia dan semoga Zia tenang di sisi Tuhan. Margareta mengangguk dan menunggu Savana menghampirinya. Tapi 5 menit belum berlalu, Savana belum beranjak juga. Savana, kamu tidak ingin ke sini? Tanya Margareta refleks. Savana harus naik ke panggung kecil ini agar rencananya berjalan lancar. Gak usah, buat apa? Yang penting kan Oma udah minta maaf dan Mami sudah memaafkan Oma. Selesaikan. Azam mau lanjut nyanyi lagi. Azam berdiri dan menoleh pada Nadia. Nadia, ayo nyanyi lagi. Ayo, seru Nadia dengan riang. Azam dan Nadia pun menuju ke panggung lagi. Azam berbicara dengan Liam dan mengambil nada suara untuk menyanyikan lagu Melukis Senja untuk Sanaya. Saat itu juga Margareta ternganga. Bagaimana bisa semuanya jadi seperti ini? Ayo kita kembali ke kursi kita. Arsen membantu mamanya berdiri dan merangkul pundaknya. Tapi Arsen, Mama kenapa? Mbak Savana sudah memaafkan Mama. Mama tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi sekarang. Seperti yang Mbak Savana katakan tadi, Mama bisa menjalani hidup Mama dengan tenang.
Margaretha mengumpat dalam hati. Sial, bukan seperti ini rencananya. Harusnya dari Savannah menghampirinya. Sekarang pun, jika Margaretha tetap memaksa Savannah untuk naik ke atas panggung, semua orang akan mencurigainya. Ma, ayo. Margaretha tersenyum terpaksa dan pada akhirnya tetap mengikuti Arsene untuk kembali ke kursi. Tidak apa-apa Margaretha, tetap tenang. Ini baru awal, masih ada rencana selanjutnya. Margaretha berusaha menenangkan dirinya sendiri. Meskipun tidak dipungkiri, sekarang dia merasa panik. Menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan perlahan. Margaretha mengedarkan pandangan ke sekeliling. Rencana pertamanya gagal, masih ada rencana kedua. Sebentar lagi pelanggan akan datang membawa minuman untuk semua orang. Cassandra pasti bisa menjalankan rencananya dengan baik, batin Margaretha. Mami haus, Mami, Asa mau minum dulu sebelum nyanyi. Margaretha tersenyum sumringah mendengar permintaan Asa. Sebentar, Mami ambilin. Savannah ingin berdiri. Gak usah sayang, kan ada mereka, ucap Dario sambil menunjuk tim organizer yang sudah dia sewa. Savannah mengangguk. Dario memberikan kode pada mereka untuk membawa minuman serta beberapa camilan yang sudah habis. Tak lama mereka datang membawa nampan berisi minuman dan camilan, lalu memberikan satu-satu pada semua orang. Enak mas, kamu suka? Suka banget. Tim organizer yang kamu pilih bagus. Selain setting tempatnya bagus, makanan dan minuman yang mereka siapkan juga enak. Minuman ini yang paling enak. Dario tersenyum, senang istrinya menyukai semua yang dia siapkan. Savannah memang selalu memujinya. Istrinya ini pandai sekali mengapresiasi apapun yang dia lakukan. Mau lagi? Mau mas? Dario mengangkat tangan dan seorang perempuan memberikan gelas pada Dario. Dario memberikan gelas itu pada istrinya. Bagus Savannah, minum terus. Minum sampai habis, batin Margaretha. Meskipun rencana pertamanya gagal untuk menggores leher Savannah, tapi Margaretha cukup puas melihat Savannah minum 2 gelas racun sekaligus. Mama nggak minum juga? Tanya Arsene. Enggak, Mama nggak haus. Arsene mengangguk dan lanjut minum sendiri. Tatapan mata Margaretha menyenduh melihat wajah putranya yang tampak sangat bahagia. Margaretha tidak bisa membayangkan betapa sedihnya Arsene jika tahu selama ini dia berbohong. Kecewa sudah pasti, sedih jangan ditanya lagi. Tapi Margaretha tidak akan membiarkan putranya mengalami penyesalan yang menyiksa. Margaretha akan membawa Arsene ikut menyusul dia dengan cara yang lembut. Tapi untuk semua orang selain Arsene, Margaretha akan melenyapkan mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Mami, rekam Asa Mami, Asa mau mulai nyanyi. Savannah meletakkan gelas di meja. Iya sayang, ini mami rekam. Savannah mengambil ponsel dan mulai merekam putranya. Asa mulai bernyanyi lagu Melukis Senja bersama Nadia sepanjang memvideokan. Savannah tidak berhenti tersenyum. Putranya tampan sekali malam ini. Semua orang juga terlihat senang dan menikmati nyanyian Asa. Namun ada satu orang yang terlihat gelisah dan panik. Margaretha. Dia bingung kenapa semua orang masih terlihat baik-baik saja. Harusnya sekarang racun itu sudah bekerja dan mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Tapi kenapa mereka masih bisa mengayunkan tangan ke atas kanan kiri menikmati nyanyian Asa? Kenapa jadi seperti ini? Batin Margaretha panik.